Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NIM C0E021033. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, pengertian pengukuran kinerja. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam organisasi. Whittaker dan Simmons dalam BPKB tahun 2000. Jadi, pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi, serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengertian sektor publik. Sektor publik adalah government, pemerintah yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, di mana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik yang berdasarkan hukum. Organisasi sektor publik. Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. Di Indonesia sendiri, organisasi sektor publik yang bertujuan non-profit contohnya adalah Badan Layanan Umum (BLU) dan yayasan sosial yang dibiayai pemerintah. Sedangkan organisasi sektor publik yang bertujuan mencari laba contohnya adalah BUMN atau BUMD. Pengukuran kinerja sektor publik. Mardiasmo tahun 2009 berpendapat pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja merupakan serangkaian aktivitas penetapan penilaian kinerja yang berdasarkan ukuran finansial dan non-finansial untuk mengukur sejauh mana hasil dan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukur kinerja dapat diperkuat dengan menetap reward dan punishment system. Tujuan pengukuran kinerja. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik menurut pendapatan Mahmud tahun 2015 adalah: A. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. B. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. C. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. D. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian reward dan punishment. E. Memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik. Manfaat pengukuran kinerja. Menurut Lenz dan Cross dalam Yuwono tahun 2007, manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan, sehingga akan membawa perusahaan yang lebih dekat kepada pelanggan dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan pada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasukan internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengukuran terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran. Yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku tersebut. Selanjutnya, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo tahun 2009, ada dua informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Kedua informasi tersebut adalah informasi finansial, yaitu yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Yang kedua itu informasi non-finansial, yaitu dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Selanjutnya, kendala dalam pengukuran kinerja. Dengan demikian, Mahsun tahun 2009 membuat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, antara lain:
yaitu tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. Yang kedua, sifat output adalah kualitatif. Yang ketiga, cara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung. Yang keempat, tidak beroperasi berdasarkan market force sehingga memerlukan instrumen pengganti. Yang kelima, berhubungan dengan keputusan pelanggan. Selanjutnya itu pendekatan pengukuran kinerja. Menurut Masu 2009, terdapat 4 pendekatan pengukuran kinerja yang dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik, yaitu analisis anggaran, itu yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pengeluaran. Yang kedua, analisis rasio laporan, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk memahami masalah dan peluang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, balance sheet scorecard, yaitu sektor yang berbasis pada aspek finansial dan non-finansial yang diterjemahkan dalam 4 perspektif kinerja. Yang keempat itu audit kinerja, yaitu yang didasarkan pada konsep value for money yang merupakan perluasan ruang lingkup. Selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu pengukuran kinerja sektor publik pada dasarnya bertujuan untuk membantu nilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.